Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai pertanyaan dan juga jawaban setelah kita mengungkapkan atau menuliskan tentang punya, memiliki, atau mempunyai. Jadi, bikin kalimat pertanyaannya gimana, jawabannya kalau iya gimana, kalau tidak gimana. Ya, kita ulang dulu. Mempunyai, aku atau saya, I have. Kamu mempunyai, you have. Kalian, kalau bahasa Inggris sehari-hari atau ketika ngobrol, you guys. Tapi untuk formal, yang formalnya, kalian, guys-nya nggak usah ditulis gitu ya. Jadi untuk kalian juga sama, ditulisnya atau disebutkannya kalau formalnya you. Jadi kalian termasuk kamu kalau di bahasa Inggris, ya. Kamu, kalian, you. Mempunyai, you have. Walaupun kalau sehari-hari kadang bilang kalian you guys, tapi itu nggak formal, ya. Ia atau dia, kalau jenis kelaminnya laki-laki, beliau. He has. Ia atau dia, perempuan. She has. Nah, yang nggak termasuk manusia, maksudnya hewan, binatang, tumbuhan, atau benda. Dan kadang juga bayi ya, termasuk ke sini. Jadi kalau bayi baru lahir atau baru beberapa bulan, dianggapnya masih it. Kalau udah terlihat agak lebih besar, beberapa bulan lebih besar, masuknya he atau she. Tapi ada beberapa orang juga yang dari lahir langsung udah bilang he atau she. Tapi pada umumnya bayi masih disebut it, ya. Jadi kalau kita bilang kucing ini, kucing itu, buku ini, buku itu juga jadinya it. It has. Kucing ini, kucing itu, buku ini, buku itu, it. Kami atau kita di bahasa Inggris menggunakan satu kata yang sama, yaitu we. Mempunyai, we have. Mereka, they. Mempunyai, they have. Nah, sekarang kita mulai bikin kalimatnya. Kalau misalnya kamu punya sebuah mobil. You have a car. You have a car. Kamu punya sebuah mobil. Kalau kamu tidak punya sebuah mobil, nah ini saya akan tulis di sini tapi pakai warna lain ya. You tetap. Nah, kita harus tambahkan kata do, terus kata not, nah baru kata have a car, ya. Nah, gini. Kalau punya, you have a car. Kamu punya sebuah mobil. Kalau nggak punya, tambahkan katanya do not. Do not. Bukan donat, do not. You do not have a car. Kamu, walaupun do itu artinya melakukan, tapi dalam hal ini nggak punya. Dalam hal ini artinya tidak. Do not. Do not ini bisa artinya juga jangan gitu ya. Don't, do not. Tapi dalam hal ini artinya tidak. Have, punya sebuah car, mobil. Kalau punya ini, kalau nggak punya ini, ya. Nah,
sekarang kadang orang menyingkat ini do not menjadi ini, ya. Ini dua kata do, ada spasi atau jarak, terus not. Kalau versi singkatnya dibacanya don't. Ini do not, ini don't. Do ditulis, nggak usah ada spasi, ini kan ada, ini nggak usah, langsung n, koma di atas atau apostrof t. Don't. Jadi kita bisa juga bilang kalau kamu tidak punya mobil, you don't have a car. Ya. Sekarang kita buat pertanyaan dari kalimat ini. Punyakah kamu sebuah mobil? Apakah kamu punya sebuah mobil? Nah, gimana caranya? Hanya menambahkan do di depan kalimat ini. Kalau ini kan arti you have a car. Kamu punya sebuah mobil. Nah, kalau tambahkan do di depannya jadi artinya menambah. Dalam hal ini do-nya artinya apakah, ya? Apakah kamu punya sebuah mobil? Jadi ini kalimat positif, kalimat pertanyaan, jadinya tinggal tambahkan do di sini. Do you have a car? Apakah kamu punya sebuah mobil? Jawabannya, kalau iya, versi panjang atau versi lengkap, yes, iya, koma, I do have a car. Yes, I do have a car. Kalau misalnya jawabannya pakai saya, ini misalnya nanyanya ke saya gitu ya. Jadi you-nya nanyanya ke kamu, terus jawabannya saya gitu. Yes, I do have a car. Atau versi singkatnya, yes, I do. Udah, beres. Yes, I do, titik. Ya. Yes, I do, titik. Tapi kalau versi lengkap, tambahin lagi, have a car. Kalau nggak punya, no. Versi singkatnya dulu aja ya. No, I do not. Dah. No, I do not. Atau disingkat, no, I don't. No, I do not. Atau no, I don't. Yang lengkapnya, tambahkan have a car. No, I do not have a car. Atau no, I don't have a car. Kalau mau jawabannya pakai you juga sama. Tinggal depannya aja diganti. Ya. Ini kalau misalnya ada orang yang nanya, kamu punya nggak sebuah mobil? Terus kita jawabin pakai yes, I. I kan saya. Tapi kalau misalnya jawabannya mau pakai you juga gitu ya, tinggal diganti aja. Yes, you do have a car. Yes, you do. Yes, no, you don't have a car. No, you do not. Ya. Nah, kalau I dimanapun ditulisnya, I itu harus huruf besar depannya, harus kapital. Kalau ini kan U-nya jadi huruf kecil, Y-nya, karena dia nggak di depan kalimat. Y-nya huruf kecil. Tapi kalau kayak tadi, I, misalnya ini I, kan sama-sama ya, I sama-sama pakai have. Walaupun ini nggak di depan kalimat, karena ini di depan kalimat atau mengawali kalimat, I harus selalu pakai huruf besar atau kapital, ya. Kalau you huruf kecil. Ya. Sekarang giliran he. Kalau
He, she, it pakainya has. Kalau yang lain pakainya have, kalau he, she, it pakainya has. Untuk bilang punya sebuah mobil, he has a car. Dia punya sebuah mobil. Kalau enggak punya, saya tulis pakai hitam juga ya di sini ya. He. Nah, dalam hal ini, kalau yang have selalu pakai do. Kalau yang has selalu pakai does. Ya. Has selalu pakai does. Have selalu pakai do. Jadi ingat, ini ada s, ini juga ada s lagi, ya. He, she, it ini banyak pakai s, ini juga kan s, ya. He does not. Nah, kalau ini have a car, dari sini kan have a car. Tapi kalau untuk ini nggak boleh has a car, tapi harus have a car. Kenapa? Karena aturannya gitu, ya. Tapi kalau saya sendiri suka ingatnya karena di sini udah ada s, jadi ininya nggak mau ada s lagi. Jadi pakainya yang have, walaupun kalau di sini munculnya has. Jadi s-nya dianggapnya udah ada di sini, does. Jadi di sininya have, bukan has. Ya, s-nya udah ada di sini. Nggak boleh serakah banyak s-nya. Jadi ini harus jadi have. Kalau ini kan nggak ada s-nya, jadi tetap has. Ya. Dia laki-laki atau ia laki-laki punya sebuah mobil. He has a car. Dia punya sebuah mobil. Kalau nggak punya, he does not have a car. Jadi di sini ya ininya ganti ya. Does not, tidak, enggak. He does not have a car. Dia enggak punya sebuah mobil. Dia tidak punya sebuah mobil. Does not ini bisa disingkat jadi ini, ya. Bacanya doesn't, does not, doesn't. He doesn't have a car. Nulisnya does, sama ya, nggak usah ada spasi. Di sini kan ada spasi atau jarak, di sini nggak usah. And jangan lupa koma di atas, terus T. Doesn't. Pertanyaan sama seperti ini, ya. Hanya tambahkan, kalau ini kan do, kalau ini tambahkan does. Karena has ini kan ada s-nya. Tambahkan ini, jadi dalam hal ini does-nya apakah artinya. Tapi seperti kita lihat tadi udah ada s kan di sini, jadi ini harus ngalah. Nggak boleh ada 2s gitu istilahnya gitu ya. Jadi ini bukan has, ini udah jadi have karena ini udah ada s di sini. Ya. Does he have a car? Apakah dia punya sebuah mobil? Kalau ini kan he has a car, has, s-nya di sini. Kalau ini udah ada s di sini jadi have. Kalau iya, versi singkat dulu aja ya. Yes, koma, he does. Ya, dia punya, gitu ya. Yes, he does. Titik. Mau versi lebih lengkap, tambahin have a car. Yes, he does have a car. Kayak seperti kita lihat, udah ada does di sini. Jadi si
Yang tadinya di sini has jadi have karena udah ada s di sini. Ya. Versi singkat dari tidak, kalau bilang nggak punya, no, he does not. Udah, titik sampai situ. Ya. No, he does not. Atau disingkat di sininya, no, he doesn't. Kalau mau lebih lengkap, no, he does not. Lihat, udah ada s-nya di sini, jadi have. Have a car. No, he does not have a car. Atau mau pakai singkat di sini, no, he doesn't have a car. Tetap have ya, karena ini ada s-nya di sini. Oke. Terima kasih.